Selamat datang di channel kami. Di antara semua makhluk yang menghiasi alam ini, mungkin tidak ada yang mempesona seindah burung flamingo. Terlihat seolah mereka menari-nari di atas air dengan langkah-langkah yang penuh keanggunan. Tapi keanggunan mereka bukanlah sekadar tarian, melainkan sebuah adaptasi yang sangat luar biasa. Flamingo menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk mencari makan di perairan dangkal. Paruhnya yang khas berfungsi seperti saringan, memungkinkan mereka menyaring makanan mereka dari air dan lumpur. Yang mengejutkan, warna cerah dari bulu mereka sebenarnya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Pigmen merah muda dari udang-udang kecil yang menjadi bagian makanan utama mereka, memberikan bulu mereka warna yang indah. Namun, keanggunan burung flamingo bukan hanya dalam penampilannya. Mereka juga menampilkan keanggunan dalam perilaku sosial mereka, dalam kelompok besar yang terdiri dari ribuan burung. Mereka terkoordinasi dengan indahnya, terbang dalam formasi yang harmonis, dan memancarkan suara panggilan yang menggema di antara danau-danau yang luas. Kehadiran mereka tidak hanya memperindah pemandangan alam, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Sebagai pemangsa utama udang kecil dan ganggang di danau-danau tempat mereka tinggal. Keberadaan mereka adalah pengingat akan keajaiban dan keindahan alam yang masih dijaga dengan baik di dunia ini. Flamingo ditemukan di berbagai habitat air yang dangkal, seperti danau, rawa-rawa, dan daerah pesisir yang memiliki salintasi tinggi. Berikut adalah beberapa jenis habitat tempat burung flamingo ditemukan. Danau dan lagunan. Flamingo sering ditemukan di danau-danau dangkal atau lagunan yang memiliki air tawar atau air asin. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di daerah ini untuk mencari makanan, seperti udang kecil dan ganggang. Rawa-rawa. Burung flamingo juga dapat ditemukan di rawa-rawa yang luas, terutama di daerah dengan air tawar. Rawa-rawa ini biasanya kaya akan sumber daya makanan yang dibutuhkan oleh burung flamingo. Delta sungai. Flamingo sering berkumpul di delta sungai yang luas, di mana air tawar bertemu dengan air asin dari laut. Delta sungai menyediakan lingkungan yang ideal untuk mencari makanan dan berkembang biak. Pantai berawa. Di daerah pasir, flamingo dapat ditemukan di pantai-pantai berawa yang memiliki air payau atau air asin. Mereka sering berkumpul di daerah ini untuk mencari makanan di perairan dangkal. Lahan basah. Flamingo juga dapat ditemukan di berbagai lahan basah, seperti mangrove dan padang rumput basah. Mereka biasanya mencari makanan di sepanjang tepi lahan basah atau di perairan dangkal di dalamnya. Habitat-habitat ini menyediakan lingkungan yang kaya akan sumber daya makanan yang dibutuhkan oleh burung flamingo, serta tempat yang aman untuk berkembang biak dan beristirahat. Meskipun habitat-habitat ini tersebar di seluruh dunia, flamingo sering ditemukan di daerah-daerah tropis dan subtropis. Yang paling mencolok dari burung flamingo adalah warna mereka, mengarah pada salah satu ciri khas paling mencolok dari spesies ini, warna merah muda atau merah terang pada bulu dan paruh mereka. Warna merah muda pada bulu burung flamingo sebagian besar berasal dari pigmen karotenoid yang terdapat dalam makanan utama mereka, seperti udang, kepiting, dan ganggang. Ketika flamingo mengonsumsi makanan ini, pigmen-pigmen tersebut diserap oleh tubuh mereka dan akhirnya memberikan warna merah muda pada bulu-bulu mereka. Sehingga semakin banyak flamingo mengonsumsi makanan yang mengandung pigmen ini, semakin cerah warna merah muda yang mereka miliki. Selain itu, paruh burung flamingo juga dapat memiliki warna merah atau orange yang mencolok. Warna ini juga berasal dari pigmen karotenoid yang mereka dapatkan dari makanan mereka. Paruh burung flamingo memiliki struktur yang unik yang berfungsi sebagai alat saringan untuk menyaring makanan dari lumpur atau air. Ketika flamingo menyaring makanan dari air, paruh mereka dapat menyerap pigmen karotenoid yang ada dalam makanan tersebut.
memberikan warna merah atau orange pada paruh mereka. Burung flamingo biasanya memiliki musim kawin yang tergantung pada kondisi lingkungan dan lokasi geografis mereka. Secara umum, musim kawin burung flamingo terjadi pada periode tertentu setiap tahunnya, yang seringkali berkaitan dengan musim yang cocok untuk berkembang biak dan membesarkan anak-anak mereka. Di sebagian besar wilayah di mana burung flamingo ditemukan, musim kawin biasanya terjadi pada musim semi atau awal musim panas. Pada saat itu, kondisi lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, dan kestabilan habitat menjadi optimal bagi mereka untuk berkembang biak. Selama musim kawin, burung flamingo biasanya membentuk koloni besar di habitat berkembang biak mereka, seperti danau atau rawa-rawa. Mereka melakukan tarian kawin yang indah dan kompleks untuk menarik pasangan, serta membangun sarang dari lumpur dan bahan-bahan lainnya di sekitar perairan dangkal. Proses kawin dan penetasan telur kemudian berlangsung selama beberapa minggu atau bulan, tergantung pada spesies flamingo dan kondisi lingkungan. Setelah telur menetas, pasangan burung ini akan merawat anak-anak mereka bersama-sama. Burung flamingo adalah contoh orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap anak-anak mereka. Ketika telur-telur flamingo menetas, baik induk jantan maupun betina akan berbagi tanggung jawab merawat anak-anak mereka. Setelah telur menetas, anak-anak flamingo biasanya tinggal di sarang mereka yang terbuat dari lumpur dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di sekitar perairan. Orang tua flamingo akan secara bergantian mengurus anak-anak mereka. Mereka akan berusaha mencari makanan yang kaya akan nutrisi, seperti ganggang dan invertebrata air kecil. Burung flamingo akan memasukkan paruh mereka ke dalam air dangkal, menyaring air dan lumpur untuk menangkap makanan yang cocok untuk anak-anak mereka. Burung ini akan memberikan perhatian terhadap keamanan anak-anak mereka, menjaga mereka dari bahaya. Selama periode perawatan ini, orang tua flamingo akan terus merawat anak-anak mereka hingga mereka cukup besar dan mandiri untuk mencari makanan sendiri. Ini adalah contoh dari dedikasi orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak mereka dan bagian dari siklus kehidupan yang membantu memastikan keberlangsungan hidup spesies burung flamingo. Kita sampai pada akhir perjalanan video hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan, like, dan subscribe untuk mendukung konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa selalu menjaga semangat dan kebaikan di dalam hati. Salam hangat dari kami, dan sampai jumpa.